Kamu pikir ada yang lebih sabar darimu? Tanya air sambil terus mengusap kepala hujan yang masih terisak lirih. Aku akan menjadi pria paling bodoh bila melepasmu, apalagi jika harus menggantimu dengan wanita seperti tadi. Sambung air lagi jujur dari dalam hatinya. Hujan semakin erat memeluk air yang terkekeh geli saat hidung sang istri justru mengusal-usal di bagian dadanya. Ia ciumi pucuk kepala hujan berkali-kali dengan begitu gemas. Tadi pagi, kakak gak cium kening kamu pas berangkat, ucapnya malu-malu karena memang merasa bersalah. Iya, kakak jahat banget. Sekarang jidat aku gatel, ketusnya sambil memanyunkan bibir ranumnya. Masa? Sini, kakak ilangin gatalnya. Hujan mengurai pelukannya. Keduanya saling tatap sambil tersenyum simpul. Air yang semakin mendekat sontak membuat Hujan menutup kedua matanya karena wanita hamil itu ingin benar-benar menikmati sentuhan sang suami yang beberapa hari ini mengabaikannya. Satu kecupan lama dan lembut mendarat sempurna di kening Hujan berbarengan dengan satu tetes air mata yang kembali lolos begitu saja ke pipinya. Terima kasih untuk segalanya, segala rasa sabarmu untukku, ucap Hujan saat air membelai kedua pipinya. Sama-sama Jan hujan deras, balas air gemas. Dasar air comberan, timpal Hujan terkekeh. Raut wajah lucu dengan pipi bulat membuat matanya kian menyipit jika tertawa, dan itu membuat air langsung menciuminya bertubi-tubi. Yuk jalan-jalan. Loh, emang gak sibuk? Tanya Hujan saat air meraih tangannya untuk bangun. Gak apa-apa, hartaku yang sebenarnya itu adalah kamu dan dia, ucap air sambil mengusap perut buncit sang istri saat keduanya berdiri saling berhadapan. Maaf, aku terlalu sibuk sampai gak ada waktu buat kalian. Akan aku tebus waktu seminggu yang lalu dengan hari ini. Gimana? Hujan langsung mengangguk kemudian berhambur memeluk suaminya. Keputusannya datang secara tiba-tiba ke kantor akhirnya membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Mau jalan-jalan kemana? Tanya air yang menggandeng istrinya masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Laut, jawab Hujan cepat. Lagi? Kata air sambil mengernyitkan dahinya. Hujan tersenyum sambil menaik turunkan alisnya. Usai mengganti baju, keduanya langsung keluar dari kantor setelah air berbicara sekitar 5 menit dengan Daniel, sang sekretaris yang akhirnya dijatuhi pekerjaan bertumpuk-tumpuk oleh direkturnya. Kalau ada apa-apa, kirimi email aja ya. Gak usah ganggu, pakai aja telepon-telepon terus. Pesan air sambil berdiri dari duduknya. Baik Tuan, jawab Daniel yang kemudian tersenyum simpul saat bosnya itu menepuk bahunya sekilas. Air melangkah menuju istrinya yang sedari tadi menunggu dekat pintu. Rasa tidak sabar sudah sangat terlihat di wajah cantiknya. Perjalanan hampir 3 jam lamanya mereka tempuh dengan memakai mobil. Dengan sesekali berhenti di rest area karena Hujan sudah mulai mengeluh panas pinggang saat terlalu lama duduk, dan seringnya juga akhir-akhir ini dia buang air kecil padahal usia kandungannya belum genap 7 bulan. Mau makan dulu nggak? Enggak, aku mau makan mie instan aja di sana, jawab Hujan. Ya ampun, jauh-jauh ke laut cuma pengen makan mie? Kekeh air yang kadang merasa lucu dengan keinginan istrinya. Tapi ia sangat memaklumi karena cerita dari autor bahwa kedua orang tuanya malah jauh lebih parah dari mereka. Sampai di laut, air hanya duduk memperhatikan pemilik hatinya itu bermain pasir sambil berlari kecil jika kaki putihnya yang tidak memakai sandal terkena deburan ombak. Dan saat itu juga air akan sedikit khawatir. Dia takut Hujan terjatuh karena berlarian. Jan, makan dulu yuk, teriak air agar sang istri mau menoleh kepadanya. Iya. Hujan berlari lagi menghampiri air membuat pria itu berdecak kesal. Bisa gak sih? Gak usah lari, tapi jalan aja gitu. Ucap air sangat kesal karena rasa khawatirnya. Gendong deh kalau gitu, pinta Hujan manja. Gak mau, sekarang kamu berat, tolak air yang langsung membuat Hujan memukuli lengannya. Au, sakit Jan hujan deras. Hujan turun secara tiba-tiba membuat air dengan sigap memeluk istrinya lalu berjalan mencari tempat untuk berteduh. Enggak, aku mau main hujan-hujanan, tolak wanita hamil itu melepas rangkulan suaminya. Apa sih?
Masa iya hujanan? Ya Allah, berlebih banget kan ngomongnya. Oceh Air dengan nama istrinya sendiri. Hujan yang tertawa malah berlari menjauh, tidak memperdulikan teriakan sang suami. Jan, nanti kamu sakit. Ya ampun, gumam Air yang sebenarnya ikut senang, tapi rasa khawatirnya tentu jauh lebih besar. Hujan yang meringkuk di atas ranjang terus dipeluk oleh belahan hatinya. Tubuh kecil buncitnya kini sedang menggigil menahan dingin meski selimut tebal sudah membungkusnya. Nakal sih, gak pernah mau denger, omel Air. Aku udah lama gak main hujan-hujanan, ay. Ngapain hujan-hujanan? Nama kamu aja udah hujan. Cetus pria tampan itu lagi. Beda lah. Hujan yang terus-menerus bersin membuat hidungnya kini kian memerah. Air yang tidak tega akhirnya memanggil dokter darurat dari rumah sakit pemiliknya untuk segera datang ke hotel tempat ia menginap melalui helikopter. Dan tidak berselang waktu lama, tenaga medis yang sedang ditunggu pun datang. Cuma demam, nanti habis minum obat langsung istirahat ya, ucap sang dokter setelah memeriksa menantu dari Reza Rahardian Wijaya itu. Iya dok, semoga lekas sembuh, saya pamit, sambungnya lagi sambil bangun dari duduk setelah merapikan alat periksanya. Air yang mengantar sampai depan pintu langsung kembali masuk. Makan dulu ya sedikit, terus minum obat, lanjut istirahat. Aku gak mau denger bantahan, ucap Air yang sudah siap menyuapi istrinya. Hanya 6 suap yang berhasil masuk ke dalam perut Hujan, itu pun harus dengan bujuk rayu yang luar biasa dari suaminya yang teramat sabar. Diminum dulu obatnya. Hujan menelan 2 butir obat yang disodorkan Air kepadanya. Rasa pahit dan sedikit manis membuat dia sangat mual, tapi dia harus berusaha memasukkannya ke dalam perut tanpa dimuntahkan. Sekarang tidur ya, bidadarinya Air. Pria tampan itu langsung memeluknya dengan sangat erat sampai Hujan harus memukulnya karena sesak. Ini sih matiin aku, ay, protes Hujan meronta ingin dilepaskan. Maaf, saking gak maunya kehilangan kamu, ucapnya sambil tergagah. Aku gak kemana-mana, apanya yang kehilangan sih? Aku takut gak bisa lama-lama sama kamu, Jan. Lirik si sulung dengan nada bicara sedih namun lembut. Gak usah macem-macem, tadi nyuruh istirahat, sekarang malah sendirinya ngomong ngelantur, dengus Hujan kesal. Air mencium kening dan kedua pipi Hujan sebelum gadis itu terlelap. Hari ini bertepatan dengan acara 7 bulanan Hujan yang diadakan di rumah utama sesuai permintaan Opa, yang pastinya tidak ada satupun yang berani membantah, apalagi ini adalah cicit pertamanya yang sudah sangat ia tunggu dan menjadi alasan pria baya itu untuk selalu sehat. Dia selalu berdoa agar bisa menimang semua cicitnya lagi lebih dulu sebelum kembali ke pangkuannya. Udah cantik sayang, bisik Air saat memeluk Hujan dari belakang. Iya kah? Sebesar ini masih cantik? Tanya Hujan tidak percaya diri. Dia berkata sambil mengusap perutnya yang besar. Kamu cantik hati dan itu yang membuat aku jatuh cinta setiap hari kepadamu. Emang beda? Tanya Hujan lagi. Tentu, cantik wajah kalau bertambah umur pasti akan terlihat perubahannya, tapi jika cantik hati, mau kamu setua apapun akan tetap cantik, ucap Air dengan menatap inten ke arah istrinya, seakan ia begitu mengagumi sosok wanita di hadapannya kini. Tapi laki-laki selalu memandang fisik, cetus Hujan yang langsung membuat Air tersenyum simpul. Iya, tapi semua laki-laki tentu ingin memiliki pendamping yang baik untuknya dan untuk anak-anaknya kelak, karena semua orang tahu jika surga di telapak kaki ibu dan itu seorang wanita, tambah Air lagi. Tak ada yang membahagiakan hati si ibu hamil kini, kecuali mendengarkan kata demi kata yang keluar dari mulut suaminya. Kak, sudah siap belum? Panggil Melisa sambil mengetuk pintu kamar si sulung. Iya mah, saut Air sambil mengurai pelukannya. Yuk, kita keluar dan mengaminkan semua tamu yang datang. Kasih banyak doa untuk kita, terutama untuk si baby.
Hujan mengangguk kecil meraih tangan suaminya yang terulur di hadapannya. Pasangan suami istri itu kini keluar dari kamar menuju lantai bawah. Hujan menolak saat sang suami menawarkannya naik lift untuk turun ke ruang tamu yang kini sudah nampak ramai karena opa dan papanya begitu banyak mengundang tamu, teman, anak yatim, dan para janda tua untuk memeriahkan acara pengajian 7 bulanan sang menantu pertama, keluarga Rahardian, yang membuat para gadis merasa iri karena Hujan selalu diperlakukan baik Mbak Tuan Putri oleh semua orang. "Kamu duduk aja ya, jangan terlalu lelah," pesan Melisa kepada wanita yang kini mengandung cucu pertamanya itu. "Iya mah." Hujan yang ditemani bundanya hanya duduk di sofa saat para tamu menyalami dan mendoakannya. Senyum bahagia tidak lepas dari wajah cantiknya yang kini berbalut gamis dan pasmina putih. Kata Amin terus saja keluar dari bibir merah mudanya. Bahkan matanya berkaca-kaca saat ada yang melantunkan doa yang begitu menyentuh hatinya. "Sebanyak inikah yang menyayanginya juga buah hatinya?" gumam Hujan sambil menghapus buliran cairan bening dari sudut matanya. Acara pengajian, ceramah dari beberapa ustaz, dan santunan sudah selesai dibagi-bagi. Kini saatnya makan malam bagi siapapun yang hadir tanpa pengecualian. Tak ada yang dibedakan karena semua bersatu di lantai bawah, halaman depan dan samping yang memang begitu luas. "Sayang, makan dulu yuk," ajak air pada Hujan yang sedikit terlihat letih. "Aku mau minum dulu," pinta Hujan yang langsung diiyakan oleh air dengan sigap. "Aku ambil dulu." Calon ayah itu segera menuju meja tempat air putih tersaji karena Hujan diminta untuk mengurangi beberapa jenis minuman manis kecuali Busma asli, itu pun tanpa gula. "Beli semua aja, jangan hujan deras," ucap air sambil melipat tangannya di sebuah toko perlengkapan bayi di salah satu mall milik keluarganya. Hujan melirik tajam ke arah sang suami yang memberikan ekspresi datar dan sulit diartikan, tanpa senyum sama sekali di wajah tampannya karena sudah lebih dari 4 jam, istrinya itu masih memilih dan memilih apa saja yang ingin ia beli untuk buah hatinya mereka. "Kan aku nggak tahu ini laki-laki atau perempuan," cetus Hujan yang semakin dibuat pusing. "Aku bilang beli semua," titah pria itu lagi dengan tegas. "Mubazir kak," kata Hujan jengkel. "Nggak apa-apa, nanti kalau nggak kepake buat adiknya lagi." Timpal air begitu entengnya, namun mampu membuat Hujan membelalakan kedua matanya sempurna. "Ini aja belum lahir udah mikirin adiknya." Air hanya tersenyum simpul. Begitupun dengan dua pelayan yang sedari tadi begitu sabar melayani anak muda mereka. "Ya kalau dikasih lagi nggak apa-apa, biar ada temannya. Jadi nggak gangguin kita kalau lagi berdua." Penuturan kedua dari mulut sang suami membuat ibu hamil itu kini menggelengkan kepalanya. "Aku kira beneran mau punya anak banyak," rutuk Hujan lagi yang dibuat jengkel. Air yang duduk di sofa dengan ponsel di tangannya tidak terasa sudah menghabiskan 2 cangkir kopi untuk mengusir rasa kantuk dan bosannya menunggu. Ia harus memperhatikan wanita berperut buncit itu dengan seksama. Jika dia bisa tidak berkedip, tentu ia akan melakukannya, asal sosok yang ia cintai itu gak hilang meski sedetik dari penglihatannya. "Aku mencintaimu dari dulu, hari ini hingga seterusnya." Usai berbelanja keperluan baby yang akan dikirim langsung nanti ke apartemen, kini mereka memilih makan siang untuk kedua kalinya di salah satu area resto cepat saji. Kali ini dia tidak banyak menu yang dipesan karena memang Air dan Hujan sudah makan lebih dulu. "Dikit ya, biasanya meja penuh," sindir Hujan sambil terkekeh kecil. "Sedikit aja dulu, nanti gampang nambah," balas Air dengan senyum menggoda. "Masih ya? Ujungnya tetap gak enak." Keduanya tertawa bersama dan obrolan ringan pun mereka bincangkan sambil melahap satu persatu makanan yang tersaji di atas meja.